Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah peristiwa yang luar biasa dramatis yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, seperti yang tercatat dalam kitab Matius pasal 28. Ini adalah sebuah kisah yang berawal dari kesedihan, tapi berakhir dengan sebuah perintah yang dampaknya masih terasa sampai hari ini. Jadi, coba bayangin ini, ada sebuah kubur kosong dan ada laporan tentang gempa bumi yang dahsyat. Pertanyaan besarnya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada pagi itu? Yuk kita telusuri catatannya bareng-bareng. Baiklah, kita mulai dari babak pertama penelusuran kita, yang saya sebut anomali. Kenapa? Karena di sini, sebuah adegan duka yang tadinya tenang, tiba-tiba diganggu oleh sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan suasananya ya. Hari Sabat baru aja berlalu, fajar mulai menyingsing, suasananya pasti hening, hikmat. Nah, ada dua orang perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi, mereka datang untuk melakukan ritual duka yang wajar, menengok kubur. Tapi pagi itu ternyata jauh dari kata biasa. Teksnya bilang bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan ini bukan sekedar getaran biasa loh. Kejadian ini secara langsung dihubungkan dengan turunnya seorang malaikat Tuhan dari surga. Seolah-olah alam semesta sendiri ikut bereaksi terhadap campur tangan ilahi ini. Deskripsi malaikatnya ini wow. Ini bukan gambaran sosok yang lembut dan menenangkan gitu ya. Wajahnya digambarkan bagaikan kilat dan pakaiannya putih menyilaukan seperti salju. Kebayang nggak sih betapa dahsyat sekaligus menakutkannya pemandangan ini? Lalu gimana reaksi para penjaga? Ingat ya, mereka ini tentara profesional, dilatih untuk tetap tenang di bawah tekanan. Tapi di hadapan pemandangan ini, mereka benar-benar lumpuh. Teksnya bilang mereka gentar dan jadi seperti orang mati. Kekuatan manusiawi mereka sama sekali nggak ada artinya. Nah, dari kekacauan dan ketakutan tadi, kita beralih ke babak kedua cerita kita, Wahyu. Disinilah misteri kubur kosong itu mulai mendapatkan penjelasan yang mengejutkan. Inilah pesan inti dari seluruh pasal ini yang disampaikan langsung oleh malaikat kepada para perempuan yang lagi ketakutan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Pernyataan ini bukan sekedar informasi biasa, ini adalah proklamasi yang membalikkan semua ekspektasi tentang kematian dan kekalahan. Setelah proklamasi itu, malaikatnya langsung memberikan serangkaian instruksi yang spesifik banget. Perhatiin deh urutannya. Pertama, menenangkan ketakutan mereka. Lalu memberi mereka perintah buat bertindak. Dan ini poin yang menarik. Di budaya saat itu, kesaksian perempuan seringkali nggak dianggap sah. Tapi di sini, justru merekalah yang dipilih jadi saksi dan pembawa berita pertama. Ini kan sebuah pemutarbalikan norma sosial yang radikal. Kita juga bisa lihat gimana keadaan emosional mereka yang campur aduk. Teksnya menyebutkan ketakutan, yang tentu bisa dimengerti ya, tapi di saat yang sama mereka juga merasakan sukacita yang besar. Campuran dua emosi yang kuat inilah yang mendorong mereka untuk segera lari dan melaksanakan misi mereka. Dan seolah-olah pesan malaikat belum cukup, Yesus sendiri kemudian menampakkan diri kepada mereka di tengah jalan. Dia menegaskan kembali pesan itu, meredakan ketakutan mereka, dan secara pribadi mengonfirmasi misi mereka. Ini adalah peneguhan ilahi atas apa yang baru saja mereka dengar. Tapi, nggak semua orang menerima wahyu ini. Mari kita beralih ke babak ketiga, di mana sebuah narasi tandingan, sebuah cerita alternatif mulai disusun oleh pihak berwenang. Para penjaga yang tadinya lumpuh ketakutan sekarang pergi ke kota buat melapor. Perhatikan deh betapa cepatnya para pemimpin agama bertindak. Ada laporan, diikuti dengan perundingan darurat, dan kemudian uang. Sejumlah besar uang disiapkan untuk membeli sebuah cerita. Ini kayak studi kasus dalam manajemen krisis. Kalau ada sebuah kebenaran yang gak diinginkan muncul, ya ciptakan dan sebarkan narasi tandingan secepat mungkin. Dan disinilah kita melihat dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi ada pesan ilahi, ia telah bangkit. Di sisi lain ada cerita yang dibuat-buat dan dibeli dengan uang. Murid-muridnya mencuri mayatnya saat penjaga tertidur. Dua versi realitas yang mustahil untuk didamaikan. Dan poin krusialnya adalah kebohongan ini ternyata efektif. Penulis Injil Matius secara eksplisit menyatakan bahwa cerita rekayasa ini menyebar luas dan masih dipercayai oleh banyak orang pada saat teks ini ditulis. Ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah narasi tandingan dalam membentuk persepsi publik. Nah, dari konflik narasi ini, kita sekarang beralih ke klimaks dan resolusi dari cerita ini di babak keempat, Amanat Agung. Ke-11 murid yang tersisa mengikuti instruksi dan pergi ke Galilea. Tapi, ketika mereka akhirnya melihat Yesus yang telah bangkit, menariknya, teks ini nggak melukiskan gambaran iman yang sempurna. Reaksi mereka sangat jujur. Sebagian besar menyembahnya,
Tapi, secara terbuka disebutkan bahwa beberapa orang ragu-ragu. Ini adalah pengakuan yang luar biasa, bahwa bahkan ketika berhadapan langsung dengan mujizat, keraguan itu tetap bisa ada. Yesus mendekati mereka, mengatasi keraguan mereka bukan dengan argumen, tapi dengan sebuah deklarasi otoritas yang mutlak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pernyataan inilah yang jadi dasar dan landasan untuk perintah yang akan Dia berikan selanjutnya. Dan dari landasan otoritas tertinggi itulah, muncullah perintah terakhir ini. Ini bukan sekedar saran, melainkan sebuah amanat yang dipecah menjadi 4 tindakan spesifik. Pergilah, bukan hanya berdiam diri. Jadikanlah murid, bukan hanya pengikut. Baptislah sebagai tanda identitas baru. Dan ajarlah untuk memastikan kelangsungan ajarannya. Kisah ini dan seluruh Injil Matius nggak ditutup dengan sebuah titik, melainkan dengan sebuah janji yang abadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari sebuah misi global yang didukung oleh janji kehadiran ilahi yang tak berkesudahan. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran, bagaimana sebuah janji seperti ini dapat membentuk 2 milenium sejarah